Saudara-saudari, Bapak Ibu, orang-orang muda, umat beriman yang terkasih, selamat bertemu dalam sukacita Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Romo Rovinus Marius Muga. Saya adalah Imam Projo Keuskupan Agung Ende. Saya ditabiskan pada tahun 2014 dan saat ini saya sedang menjalankan tugas studi di Universitas Indonesia. Saya sedang menjalankan masa studi untuk tahun yang kedua. Saya merasa amat bergembira, bersyukur boleh berkesempatan mengisi sesi permenungan pada hari ini. Dan ini menjadi kesempatan untuk bertemu dengan banyak orang yang tentunya sama seperti saya amat sangat mencintai gereja, amat sangat mencintai Tuhan Yesus, dan dengan itu terpanggil juga untuk melanjutkan cinta Tuhan Yesus yang begitu besar itu dalam karya-karya kita, dalam perjumpaan-perjumpaan kita dengan sesama. Bacaan-bacaan suci yang kita dengarkan hari ini menurut saya cukup menarik. Kita memang sudah berada pada masa biasa ya. Dalam penanggalan liturgi gereja Katolik, kita sudah melewati masa Natal. Tetapi inti dari pesan-pesan bacaan suci itu kiranya masih sama. Misalnya bacaan tentang terang, tentang panggilan untuk menguatkan orang-orang yang lemah dan terpinggirkan. Dalam istilah populer seringkali kita menyebut kaum marginal. Itu merupakan pesan yang seringkali amat sangat kuat diwartakan pada saat Natal ya. Tetapi hari ini dalam bacaan-bacaan suci yang diperdengarkan kepada kita itu masih juga berbicara tentang itu. Tidak mengherankan, karena memang inti dari kedatangan Tuhan, inti dari ajaran Tuhan Yesus, lalu kemudian Dia mengajak kita juga untuk kemudian mewartakan isi pewartaan yang sama adalah berkaitan dengan terang. Kita dipanggil untuk menjadi terang bagi banyak orang. Saya memahami terang itu dalam sudut pandang bagaimana kita manusia, siapapun itu, bisa melakukan sesuatu yang baik untuk kehidupan. Sebagaimana kita tahu ya, kita manusia membutuhkan terang untuk bisa menjalankan hidup dengan baik. Dalam kegelapan kita sukar untuk menjalankan kehidupan dengan maksimal. Dalam banyak hal, tujuan-tujuan kita, pencapaian-pencapaian kita membutuhkan terang. Karena itu, Tuhan datang menjadi terang, lalu kemudian memanggil kita untuk turut menjadi terang, mewartakan terang itu dimaksudkan supaya kita manusia memiliki kepenuhan hidup. Dan terang itu hanya bisa tercapai di dalam Dia. Maka dalam usaha kita untuk menjadi terang, kita bisa menjadi seperti Yohanes Pembaptis, membawa semua orang kepada Tuhan Yesus, kepada terang yang sejati. Kita tidak mewartakan diri kita sendiri. Kita tidak mewartakan untuk tujuan-tujuan yang lain. Tetapi pewartaan kita adalah tentang Dia, tentang Yesus. Dalam proses itu, satu hal yang menarik itu disampaikan kepada kita dalam bacaan Injil. Bagaimana Tuhan Yesus memanggil orang-orang dari berbagai kalangan, termasuk di dalamnya itu orang-orang kecil ya, orang-orang yang sederhana, untuk mengambil bagian dalam karya pewartaannya, menjadi rasul, yang kemudian menjadi soko guru berdirinya gereja. Kita melihat di sini bagaimana Tuhan memiliki kepercayaan yang besar kepada manusia, lalu kemudian memanggil kita. Karena kepercayaan itu, bahwa kita bisa, kita punya peluang dan kita punya kemampuan untuk turut menjadi pewarta, dalam arti mengambil bagian dalam karya pewartaan Tuhan itu. Maka pesan sederhananya untuk kita adalah kita tergerak
untuk mengambil bagian dalam karya pewartaan itu? Sederhananya adalah sebagai orang-orang yang beriman, terutama orang-orang muda, kita perlu menyadari bahwa kita punya banyak kekuatan, kita punya banyak pengetahuan, kita punya banyak kemampuan, kita punya jaringan, kita punya akses. Nah, dalam sudut pandang panggilan untuk berpartisipasi ini, kita perlu menggerakkan diri kita untuk melibatkan diri dalam rupa-rupa karya misi gereja, rupa-rupa karya pastoral gereja. Kita tidak membiarkan diri kita menjadi orang yang pasif, menjadi penonton di dalam dinamika kehidupan menggereja untuk bisa mewartakan Tuhan Yesus. Beri diri kita, beri waktu kita, beri apa yang ada pada kita, supaya kita juga mengambil bagian dalam karya Tuhan itu. Mungkin Tuhan sudah menentukan bahwa apa yang ada pada kita tidak dimiliki oleh orang lain. Maka disitulah kehadiran kita justru memperkaya karya pastoral gereja. Tidak ada yang terlalu tidak layak untuk Tuhan. Tidak ada yang terlalu sederhana dan tidak terpakai dalam karya misi gereja. Semua kita berharga. Semua kita punya sesuatu untuk diberikan dalam karya keselamatan itu. Maka seperti murid-murid yang dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk menjadi rasulnya, untuk menemani dia dalam karya pewartaannya, demikian pun kita. Ya, kita memberi diri kita, bersedia diajak dalam panggilan Tuhan itu. Maka dalam proses itu, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita lakukan tiap hari, kita melihat semuanya itu dalam terang keterlibatan kita atau partisipasi kita dalam karya keselamatan itu. Sehingga kita menemukan dasar yang kuat untuk terus bekerja, untuk terus menjalankan pekerjaan kita. Bahwa semuanya itu dibuat demi Yesus. Semuanya itu dibuat supaya orang melihat ada kasih Tuhan yang begitu luar biasa dari kehadiran kita. Kita melibatkan diri kita memberi diri kita untuk gereja, dan dalam proses itu kita mewartakan bahwa Tuhan mencintai semua orang. Amin.